Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Memasuki pada materi yang pertama, latar belakang hijrah. Dakwah Rasulullah di Mekah menghadapi tekanan kaum Quraisy yang semakin keras. Adanya penindasan dan penganiayaan terhadap umat Islam semakin berat di setiap harinya. Hijrah menjadi jalan keluar untuk menyebarkan Islam dengan aman dan leluasa. Pada bagian pengertian hijrah, definisi hijrah ialah secara bahasa perpindahan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Secara istilahnya, perpindahan Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah demi menyebarkan agama Islam. Makna bagi umat Islam dari awal perjalanan memperjuangkan agama Islam secara lebih luas lagi, simbol pengorbanan dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih penyebab terjadinya hijrah ke Madinah? Jadi, terjadinya hijrah ke Madinah itu karena adanya penindasan kaum Quraisy terhadap umat Islam yang semakin parah dari hari ke hari. Mereka menyiksa, mengancam, dan bahkan membunuh para pengikut Rasulullah. Dakwah Rasulullah menjadi semakin sulit dan berbahaya di Mekah karena kaum Quraisy terus menyerang dan mengintimidasi umat Islam. Para muslim terpaksa bersembunyi dan menjalankan ibadah secara diam-diam. Kondisi ini membuat hijrah menjadi jalan keluar yang diperlukan untuk keselamatan umat. Selain karena tekanan dari kaum Quraisy, hijrah juga didukung oleh masyarakat Yathrib yang kemudian dinamai Madinah. Mereka menyambut baik dakwah Rasulullah dan bersedia menjadi tempat perlindungan bagi umat Islam yang tertindas. Kemudian, dukungan ini diperkuat dengan adanya Bait Aqobah, yaitu janji setiap penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW untuk melindungi dan mendukung perjuangan Islam. Bait ini menjadi tonggak penting sebelum hijrah dilaksanakan. Perjalanan hijrah Rasulullah. Perjalanan bersama sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memulai perjalanan hijrah ditemani oleh sahabat setia beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran dari kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau dengan membuat sarang laba-laba dan sarang burung merpati di mulut gua. Kisah ini menunjukkan keberanian dan tawakal kepada Allah. Perjalanan hijrah Rasulullah yang kedua. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah tidaklah mudah. Peta perjalanan dari Mekah ke Madinah menunjukkan rute yang ditempuh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Perjalanan dimulai dari Mekah lalu singgah di Gua Sur selama 3 hari untuk bersembunyi dari kejaran Quraisy. Setelah aman, perjalanan dilanjutkan melalui jalur pesisir yang jarang dilalui menuju Yathrib, Madinah. Total perjalanan memakan waktu sekitar 8 hari dengan jarak kurang lebih 450 km melintasi padang pasir yang panas dan berbahaya. Perjalanan hijrah Rasulullah yang ketiga. Setelah perjalanan panjang dari Mekah, Rasulullah SAW akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan beliau disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Mereka menyanyikan syair Tola'al Badru Alaina. Sebagai ungkapan kebahagiaan, suasana Madinah menjadi damai dan bersahabat dengan hadirnya Rasulullah. Disinilah kemudian dibangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat Islam. Sambutan penduduk Madinah. Kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang menyambut dan membantu kedatangan Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah demi memperjuangkan agama Islam. Rasulullah SAW membangun persaudaraan Islam yang erat antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ikatan ukhuwah ini mempererat umat Islam dan menjadi pondasi masyarakat Madinah yang damai dan saling mendukung. Dampak hijrah. Hijrah memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Berkembangnya agama Islam secara luas di seluruh jazirah Arab. Berdirinya masyarakat Islam pertama di Madinah sebagai pondasi peradaban Islam. Peristiwa hijrah juga menjadi dasar penetapan kalender Hijriah sebagai penanda sejarah Islam yang digunakan hingga kini. Persatuan umat Islam yang kuat dan kokoh di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Nilai-nilai keteladanan dari peristiwa hijrah,
kita dapat mengambil banyak pelajaran, seperti kesabaran dalam menghadapi kesulitan adalah sifat mulia yang ditunjukkan Rasulullah. Keberanian melawan penindasan menjadi teladan bagi umat Islam. Tawakal kepada Allah adalah sebagai segala usaha, menunjukkan keyakinan yang teguh. Persaudaraan yang erat dan saling mendukung menjadi pondasi kekuatan umat. Pengorbanan demi kebaikan umat adalah nilai luhur yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim yang baik. Kesimpulan, hijrah Rasulullah SAW ke Madinah merupakan perjalanan suci yang penuh perjuangan dan pengorbanan demi menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini mengajarkan kita nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesabaran menghadapi ujian, keberanian melawan kesulitan, dan semangat saling tolong-menolong sesama umat. Semoga kita dapat meneladani semangat hijrah dalam kehidupan kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.